Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Halo Satpam. Apa kabar seluruh Satpam seluruh Indonesia? Tetap semangat, salam satu jiwa untuk Satpam seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya kali ini yang berkunjung ke channel saya, sehingga bisa bekerja dengan maksimal, berkarya dengan indah kali ini ya, sambil berusaha dan berdoa mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini di channel saya akan menyajikan atau memberikan gambaran atau wawasan tentang garda utama ya. Ya, kalau kemarin sudah saya berikan wawasan tentang garda pratama, garda madya, sekarang garda utama. Nah, jadi tiga ini adalah jenjang pendidikan yang ada di Satpam atau Satuan Pengamanan. Jadi tiga jenjang pendidikan ini yang harus diikuti oleh semua saja petugas keamanan selama dia bekerja di suatu perusahaan atau mungkin mau meningkatkan jenjang karirnya. Jadi harus mengikuti tiga pendidikan ini. Kemarin garda pratama sudah kita bahas ya, tentang dasar-dasar pendidikan. Kemudian garda madya juga sudah kita bahas, yaitu syaratnya garda madya kemarin ya, jadi harus sudah mengikuti garda pratama. Kemudian kesehatan, kemudian bebas narkoba, harus ada surat pengalaman dari lokasi yang tempat dia kerja. Kemudian ilmu tentang kepemimpinan, kemarin kita sudah bahas tentang garda madya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang garda utama. Ya, garda utama. Syaratnya untuk mengikuti garda utama itu apa sih? Nah, supaya rekan-rekan yang melihat atau yang pengen tahu bisa melihat video saya ini bisa paham dan mengerti ya jenjang-jenjang pendidikan daripada Satuan Pengamanan atau Satpam. Syarat-syaratnya untuk mengikuti atau itu ikut garda utama ya, yang jelas sehat jiwa dan raga seperti yang kemarin saya bilang ya, pratama ataupun madya itu harus sehat jiwa dan raga ya. Badannya harus sehat, bisa mengikuti. Nanti kalau tidak sehat ya nanti takutnya tidak bisa mengikuti ya. Jadi sekali lagi harus sehat jiwa dan raganya. Raga sehat, jiwanya juga harus sehat ya, supaya tidak ngelantur saat pendidikan ya, itu. Kemudian yang kedua sehat sudah ya, yang kedua harus menyerahkan atau memberikan surat keterangan bahwa dia itu bekerja atau punya pengalaman kerja ya. Untuk garda utama minimal kerja itu 5 atau 6 tahun ya, 5 atau 6 tahun itu syaratnya ya, harus menyerahkan atau memberikan bukti bahwa dia itu sudah bekerja atau pengalaman kerja itu minimal 5 atau 6 tahun. Nah itu ya garda madya itu ya. Kemudian yang berikutnya pengalaman kerja sudah, sehat sudah, SKCK tetap ya, SKCK harus tetap menyerahkan. Kemudian surat kesehatan dokter itu juga penting ya, surat kesehatan dokter ya. Anda sehat-sehat kalau tidak ada surat buktinya itu juga sama saja. Jadi harus ada surat kesehatan dokter yang menyatakan Anda sehat. Kemudian harus juga menyatakan bahwa Anda bebas dari narkoba. Nah itu ya,
sehat harus diberikan surat dari dokter, kemudian menyerahkan SKCK, kemudian menyerahkan surat bukti bahwa Anda bekerja di suatu lokasi itu ya minimal 5 atau 6 tahun. Kemudian yang terakhir, syarat yang paling utama, Anda sudah harus gada madya ya. Kalau Anda belum deklar gada madya ya sepertinya belum bisa ya, karena ya kalau Anda memaksakan untuk ikut ya ilmu-ilmu dasar yang di bawah, Anda nanti kurang bisa mengikuti ya, jadi malah bingung sendiri, nanti malah stres ya kalau dipaksakan. Nah itu untuk syarat-syaratnya ya. Jadi apa sih gada utama itu ya? Gada utama adalah suatu pendidikan pelatihan ya yang diberikan kepada calon-calon chip atau manajer ya, calon-calon chip atau manajer yang memberikan keterampilan, kemampuan manajerial, menganalisa, kemudian cara-cara pemecahan masalah dan sebagainya. Jadi tingkatannya tinggi sekali ya, tinggi sekali. Jadi kalau di tingkatan militer itu ya setingkat mungkin mayor, kapten ke atas ya, jadi tingkatnya ke atas ya, perwira pertama. Nah itu untuk gada utama. Jadi untuk mengikuti gada utama ini ya penyaringannya atau prosesnya butuh proses yang sangat signifikan. Jadi tidak sembarangan mengikuti, juga harus tes dulu layak atau enggak. Nah gitu ya, karena ini nanti adalah menjadi pemimpin di suatu lokasi, pemimpin tentunya pemimpin kesatpaman ya. Jadi dia nanti akan memimpin langsung di situ. Jadi benar-benar harus paham tentang lokasi, menganalisa dan bagaimana membentuk organisasi. Disitulah nanti tugas-tugasnya anggota yang mengikuti gada utama ini. Jadi nanti jenjangnya dia menjadi seorang leader suatu lokasi yang membawahi anggota dan danrum-danrum. Nah, jadi saya ulangi bahwa diklat gada utama ini adalah suatu pendidikan yang tingkat chip atau manajerial yang tujuannya ya memberikan suatu keterampilan yang bisa menganalisa tugas-tugas anggotanya, serta bisa mengelola sumber daya manusia, sumber daya apa yang ada di sekitarnya itu supaya bisa menjadi lebih baik ya, ya yang jelas di lingkungan atau di lingkup kerjanya dia itu ya, itu tentang gada utama itu ya. Syaratnya tadi sudah saya sampaikan ya, jadi dia harus minimal ya harus lulus dulu gada madya ya, itu harus lulus gada madya baru bisa ke jenjang berikutnya. Ditambah lagi sebelum itu harus tes penyaringan dulu, dia layak belum untuk mengikuti ke gada utama. Nah itu pendidikannya kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu dibagi menjadi 100 jam mata pelajaran ya, 100 jam mata pelajaran dibagi dalam 2 minggu itu. Jadi lebih panjang ya, panjang menganalisa dan sebagainya itu ya. Jadi pendidikannya kurang lebih 2 minggu dibagi menjadi 100 jam mata pelajaran. Nah, kemudian mata pelajarannya apa yang disampaikan kira-kira ya, tentunya lebih mengedepankan tentang intelijen lanjutan, kemudian tentang manajerial, tentang menganalisa, kemudian gimana membentuk suatu struktur organisasi yang bagus. Nah itu ya, lanjutan daripada
Gada Pratama Madya. Jadi untuk yang Pratama Madya ini sudah di luar kepala. Makanya sebelum ngikuti Madya harus ngikuti Pratama dulu. Sebelum mengikuti sebelum mengikuti Utama harus mengikuti Pratama dan Madya dulu supaya ilmunya mateng. Jadi saat mengikuti jenjang yang utama ini ya tinggal menambah ilmu yang lebih tinggi lagi tentunya ya, tentang manajerial, tentang cara pemecahan masalah seperti apa dan lain sebagainya ya. Kemudian syarat-syarat khusus untuk mengikuti diklat ganda utama ini, syarat khususnya seperti apa kira-kira ya. Kalau dia murni dari bawah, dalam arti dia ijazah SMA ya, murni dari bawah, dari anggota ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia minimal harus mempunyai jam terbang atau jam kerja kurang lebih 5 atau 6 tahun. Itu syaratnya kalau murni dari anggota ya. Kalau dia mungkin punya ijazah sarjana atau D3, nah itu dia minimal punya pengalaman 3 tahun ya, 3 tahun ya. Jadi walaupun dia mungkin sudah kuliah dan ini tetap harus mempunyai pengalaman kerja juga ya. Tapi kalau belum punya pengalaman kerja walaupun dia sarjana, nah, karena jam terbang ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Itu untuk yang punya ijazah D3, atau kalau ijazahnya S1, nah, minimal dia pengalaman kerja 2 tahun ya, itu ya. Kalau dia untuk purnawirawan atau mungkin purnawirawan dari TNI atau Polri, itu minimal dia berpangkat Pama atau perwira pertama ya, atau setingkat kapten, mayor atau letkol. Nah itu ya, itu syarat-syarat khususnya untuk mengikuti garda utama ya, karena ini tingkatnya tingkat level pemimpin ya, karena nanti dia memimpin di suatu organisasi, di suatu lokasi. Jadi penyaringannya juga tidak gampang, jenjangnya dari bawah mengikuti ini juga tidak gampang ya, itu ya. Jadi syarat-syarat khusus untuk mengikuti garda utama, saya ulangi sekali lagi, kalau dia murni dari anggota, dia harus minimal jam terbang atau jam kerja 6 tahun ya. Kalau dia dari punya ijazah sarjana D3 ya, D3 itu minimal dia punya jam terbang 3 tahun ya. Kalau dia punya ijazah S1 ya, saat dia bekerja minimal dia punya pengalaman kerja 2 tahun, itu baru bisa mengikuti diklat garda utama. Kalau dia dari purnawirawan ya, minimal dia berpangkat Pama atau kapten, mayor ataupun mungkin letkol ya, itu baru bisa mengikuti diklat garda utama. Ilmu-ilmu yang diberikan apa? Tentunya tentang ya bagaimana menganalisa, bagaimana membentuk organisasi dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sajikan untuk kali ini tentang pemahaman atau gambaran tentang diklat garda utama. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas atau masih penasaran, silahkan komen di bawah, nanti akan saya jawab ya, mungkin lebih ke apa ya, kalau secara umum gini mungkin saya agak susah mau menjelaskan kemana, tapi kalau Anda mungkin bertanya mungkin lebih mengena jawaban saya ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Kalau bermanfaat dan Anda suka dengan channel saya ini, silakan like ataupun ikuti kiriman-kiriman terbarunya.
Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, salam satu jiwa untuk Satpam.